Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Regita Cahyani, mahasiswi Winsus Karyau, Prodi Ilmu Peternakan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan satu bab tentang akhlak kepada Allah dan Rasul. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester Akidah Akhlak. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu akhlak kepada Allah. Contoh akhlak kepada Allah yang pertama itu adalah berzikir. Zikir didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Zikir juga terbagi dari dua macam, yaitu ada zikir muqayyad, yaitu zikir yang jenis dan jumlahnya telah ditetapkan Rasulullah. Contohnya, zikir setelah sholat fardu dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Selanjutnya, zikir mutlak, yaitu zikir yang tidak ditetapkan jumlahnya. Contohnya, saat kita ujian, hati kita merasa gelisah. Nah, jadi kita bisa mengucapkan zikir-zikir yang kita tahu, boleh berapapun jumlahnya, karena dia tidak ditetapkan jumlahnya itu. Zikir juga mempunyai banyak manfaat, diantaranya mengusir setan, menghilangkan gelisah dalam hati, menguatkan hati dan badan, menerangi hati, membuat jiwa dekat dengan Allah, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh akhlak kepada Allah yang kedua adalah taubat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taubat yaitu sadar dan menyesal akan dosa dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Ada beberapa syarat diterimanya taubat. Yang pertama, menyesali dosa yang telah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kedua, melakukan sholat taubat. Ketiga, ikhlas karena Allah. Keempat, berhenti dan berlepas diri dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Lalu, taubat juga memiliki beberapa fungsi. Bagi orang yang pernah melakukan dosa, taubat bisa mengembalikan diri ke jalan yang benar setelah melakukan penyimpangan dari jalan Allah, atau mengembalikan diri ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan dosa besar, taubatnya berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk selalu patuh terhadap perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Beberapa faedah taubat diantaranya: pertama, terhapus dosa; kedua, keburukan ganti dengan kebaikan; ketiga, membawa keberuntungan; keempat, jalan menuju surga; kelima, mendapat kecintaan Allah, dan lain-lain. Contoh ketiga adalah tawakal. Tawakal diartikan sebagai menyerahkan, membiarkan, serta merasa cukup. Keutamaan tawakal adalah: yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapat perlindungan serta pertolongan dan bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertawakal akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, contoh akhlak kepada Allah yang keempat adalah bersyukur. Syukur adalah memuji Zat yang memberi kenikmatan atas limpahan kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah. Al-Wajib, membagi syukur kepada tiga macam. Yang pertama, bersyukur dengan lisan; kedua, bersyukur dengan hati; ketiga, bersyukur dengan anggota badan atau bersyukur dengan amal. Akhlak kepada Allah yang kelima adalah berdoa.
Berdoa secara istilah adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Tujuan berdoa adalah pertama, memohon hidup selalu dalam lindungan Allah. Kedua, meminta perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Tiga, agar selamat di dunia dan akhirat. Ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Contohnya, saat membaca Al-Quran. Kedua, setelah sholat wajib, pada saat tahajud, saat berpuasa wajib dan sunnah, dan saat melaksanakan ibadah haji. Contoh keenam akhlak kepada Allah yaitu tawadu. Tawadu adalah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati dan tidak sombong. Beberapa keutamaan tawadu seperti 1. Diangkat derajatnya. 2. Tawadu menghasilkan keselamatan. 3. Menghindarkan diri dari sifat sombong. Baiklah, itu tadi semua contoh akhlak pada Allah. Selanjutnya kita akan membahas akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada Rasul yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasul. Pengertian sunnah Rasul dalam pandangan syariat adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau suatu aktivitas dilakukan oleh Rasul. Beberapa amalan yang dicintai Nabi adalah 1. Sholat tahajud. 2. Tilawatil Quran. 3. Sholat duha. 4. Bersedekah. 5. Bersegera sholat ke masjid untuk sholat berjamaah. 6. Menjaga wudhu. 7. Istighfar. Contoh yang kedua akhlak pada Nabi adalah sholawat. Membaca sholawat itu harus disertai dengan niat dan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, contoh akhlak kepada Rasul adalah mencintai keluarga Nabi. Caranya adalah pertama, harus selalu menyebutkan penghormatan kita dalam doa. Kedua, harus meneruskan adab untuk menyebutkan berbagai kebaikan-kebaikan dan sifat yang terbaik dari mereka. Ketiga, tidak menyebutkan kekurangan mereka baik dengan niat merendahkan atau menyindir mereka. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.